Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua siswa kelas 3 SMK YPM 1, semoga pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada semua anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah bab pertama, yaitu masalah Khittoh NU. Khittoh NU yang pertama, masalah pengertian atau definisi khittoh itu apa sih? Jadi pengertian khittoh NU atau definisi khittoh NU itu apa? Secara etimologi atau secara bahasa, secara lughatan, khittoh itu adalah sebuah garis, khittoh. Khittotan garis. Jadi saya ulangi lagi, khittoh itu secara etimologi atau secara bahasa, secara lughatan itu garis. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, yaitu sebuah landasan berpikir, landasan bersikap, dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan, perorganisasi, serta dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi khittoh secara terminologi atau secara istilah yaitu sebuah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdliyin atau warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan, secara organisasi, serta dalam setiap pengambilan keputusan. Itulah definisi atau pengertian khittoh NU sendiri. Selanjutnya, kira-kira kapan munculnya khittoh itu? Jadi ketika ada pertanyaan, kira-kira khittoh NU itu munculnya kapan? Maka jawabannya, ini yang pertama adalah gagasan pertama dari beliau, Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, dalam buku khittohnya An-Nahdliyin 1979. Jadi gagasan pertama dari beliau. Secara resmi, khittoh NU itu muncul melalui keputusan Muktamar NU yang ke-27 di Situbondo tahun 1984. Itu yang secara resmi. Selanjutnya masalah naskah asli khittoh NU. Jadi dijelaskan pada halaman 4 sampai halaman 10 di buku Aswaja ke-NU-an di kelas 12 Ma'arif PWNU Jawa Timur. Jadi di buku itu bisa dibaca, bisa dihayati, dan bisa diresapi. Sekarang masalah dasar faham keagamaan NU. Jadi dasar faham keagamaan NU. Dasarnya NU itu adalah dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini sebuah dasar faham saja. Jadi NU itu dasar keagamaan dari apa saja? Jadi dari 4. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tidak keluar dari yang 4 ini. Tidak mungkin keluar daripada Al-Quran, sumber yang pertama, dari hadis, sumber hukum yang kedua, dari ijma, yang sumber hukum ketiga, dan dari qiyas. Tidak mungkin keluar. Selanjutnya bahwasanya NU mengikuti faham Aswaja dengan bermadhab akidah. Secara akidah bermahal kepada Imam Asy'ari, yaitu Abu Hasan Asy'ari, dan juga Imam Maturidi atau Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi NU itu secara akidah mengikuti mazhab beliau Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Itu secara akidah. Sedangkan secara fikih itu bermazhab kepada 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi, dan Hambali. Saya ulangi lagi, kalau secara fikih kepada imam yang 4, Imam Syafi'i, Malik, Hanafi, dan Hambali. Sedangkan secara tasawuf, yaitu kepada Imam Junaid dan juga Imam Al-Ghazali. Itulah mazhab yang dianut oleh NU secara akidahnya, secara fikihnya, dan juga secara tasawufnya. Tidak membuat mazhab sendiri atau tidak membuka ijtihad sendiri, tidak.
Sekarang masalah sikap masyarakat Nahdliyin atau sikap masyarakat NU bagaimana? Jadi sikap kita sebagai warga Nahdliyin itu tawassul dan iktidal. Artinya apa? Sikap kita itu masalah tawassul itu moderat atau tengah-tengah. Dan lurus, iktidal itu lurus. Artinya apa? Ya tidak terlalu ke kiri itu maksudnya liberal. Dan juga tidak terlalu ke kanan itu radikal. Saya ulangi lagi, sikap kita warga Nahdliyin yaitu tasamuh dan iktidal. Nah, tawassul dan iktidal, tawassul itu tengah-tengah. Iktidal itu lurus. Artinya apa? Sikap kita moderat, tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri itu radikal. Dan juga ke kiri itu liberal. Dan juga tidak terlalu ke kanan itu radikal. Itu yang pertama, tawassul dan iktidal. Yang kedua, tasamuh. Tasamuh itu artinya toleran terhadap masalah keagamaan furu'iyah, kemasyarakatan dan juga kebudayaan. Jadi tasamuh tidak tasyadud, tidak ekstrim, tapi tasamuh. Apalagi sifatnya furu'iyah. Jelas, karena kalau secara usul atau akidah tidak mungkin, ya kan. Selanjutnya tawazun. Tawazun itu artinya seimbang dalam berkhidmah kepada Allah dan sesama manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kita memang menyatu dan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak lupa yang namanya muasyarah dengan manusia itu sosial. Selanjutnya masalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi masalah amar ma'ruf nahi munkar itu memiliki kepekaan untuk mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Jadi bagaimana caranya warga Nahdliyin bisa mendorong orang lain biar berbuat baik dan mencegah orang lain dari perbuatan mungkar atau maksiat. Selanjutnya masalah ikhtiar NU. Jadi ikhtiar NU itu pertama, yaitu masalah peningkatan silaturahim dengan cara komunikasi, terus relasi dengan antar ulama, dengan ulama satu dengan ulama yang lainnya, sehingga ada istilah musyawarah. Jadi tidak ada istilah menurut saya tidak, tapi antara ulama satu dengan yang lain, kiai satu dengan yang ini saling musyawarah, saling silaturahim. Selanjutnya termasuk ikhtiar NU yaitu masalah peningkatan di bidang keilmuan, pengkajian, pendidikan atau percetakan kitab-kitab aswaja, yaitu masalah pembangunan madrasah, pembangunan pesantren, masjid dan yang lainnya. Jadi ini termasuk peningkatan masalah keilmuan. Jadi bagaimana sekiranya warga Nahdliyin ini bisa mempunyai ilmu yang sangat luas, itu termasuk salah satu ikhtiar NU. Selanjutnya peningkatan penyiaran Islam, masalah sarana peribadatan dan pelayanan sosial atau syiar makanan halal, membangun musola, masjid, surau, ponpes serta perhatian kepada fakir miskin. Seperti tadi yang saya jelaskan termasuk ikhtiar NU. Bagaimana sekiranya bisa membantu pembangunan pesantren, pembangunan madrasah, masjid, bisa memberi santunan kepada yatim piatu, bisa memberi bantuan kepada mereka fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Itu termasuk salah satu ikhtiar NU. Selanjutnya masalah peningkatan taraf hidup masyarakat, itu mendirikan badan demi kemajuan pertanian, perniagaan dan perusahaan. Jadi NU tidak lepas dari yang namanya ini, masalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya masalah fungsi kepemimpinan ulama dalam NU. Jadi fungsinya apa? Yang pertama jelas bahwa al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu termasuk pewaris para nabi. Selanjutnya bahwasanya NU itu sebagai organisasi keagamaan dan organisasi antar ulama, sebagai mata rantai pembawa ajaran aswaja. Jadi dengan NU kita punya sanad yang mutasil, sanad yang nyambung dari guru yang ada di atas kita, nyambung kepada guru-guru dan seterusnya, nyambung kepada para tabi'in, kepada para sahabat, dan juga nyambung kepada
baginda Nabi Muhammad SAW. Contohnya saya sendiri punya guru, beliau Bah Najib, Bah Munzuber. Nah, terus Kiai Haji Abdul Muhaimin, beliau nyambung kepada Sayyid Alawi Al-Maliki, terus menyambung kepada Kiai Hasyim Asy'ari umpamanya, dan seterusnya. Selanjutnya praktisnya ulama menjadi pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi. Jadi ulama itu fungsinya adalah menjadi pengelola, mengelola organisasi NU, bagaimana sekiranya memberi aslah wal anfa kepada masyarakat mana yang terbaik secara pandangan agama, pengendali, pengawas. Jadi kalau sekiranya ada yang kurang relevan, kurang sesuai atau kurang cocok, nanti ada kebijakan atau ada teguran dan yang lainnya. Dan menjadi pembimbing. Nah, jadi sifatnya membimbing, bukan menghakimi, tapi membimbing. Sekiranya yang kurang baik, bagaimana sekiranya menjadi baik. Yang baik sekiranya tetap menjadi orang yang baik dengan bimbingan beliau para ulama umpamanya. Selanjutnya tadi dalam masalah masyarakat, sekarang NU dan kehidupan bernegara. Bahwasanya asas NU itu selalu menyatukan diri dengan perjuangan dan pembangunan bangsa. Sehingga ada istilah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu termasuk daripada iman. Jadi NU itu termasuk menyatukan diri dengan perjuangan dan pembangunan Republik Indonesia. Selanjutnya, sikap NU senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Jadi sangat menghargai, menjunjung tinggi pada Pancasila. Senantiasa memegang teguh persaudaraan, toleransi, kebersamaan, dan hidup berdampingan sesama Islam maupun lainnya. Jadi jelas kalau sesama muslim kita sangat diperintah atau dianjurkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya sesama muslim itu bersaudara. Nah, karena kita hidup di Indonesia yang mana sangat beragam umpamanya, jadi kita saling menghormati, menghargai. Yang penting tidak sampai ada nilai mahabbah atau nilai condong ke agama mereka, membenarkan agama mereka. Kita toleransi oke, kita berbau dengan mereka oke, saling menghormati juga oke, tapi jangan sampai ada istilah ar-ridha, membenarkan agama mereka, itu tidak boleh, tidak dibenarkan secara agama. Jadi ada batasan tertentu. Selanjutnya, senantiasa menciptakan warga negara yang sadar dan kewajibannya kepada negara. Seperti tadi, NU tidak terikat dengan organisasi politik dan ormas manapun. Jadi ini saya karena menyampaikan kandungan materi ini, walaupun saya bukan orang politik, jadi NU itu bisa masuk di beberapa politik A, B, C, dan seterusnya. Cuman mesti ada partai yang memang secara mayoritas atau yang diutamakan warga Nahdliyin berada di partai itu. Ya mungkin seperti PKB, P3, atau partai yang lainnya mungkin. Saya juga kurang begitu paham. Jadi yang jelas NU itu berada di partai manapun. Tidak terikat dengan satu politik. Dan juga dengan ormas apapun. Terserah. Selanjutnya, mengamalkan dan menyebarkan khito NU. Jadi sebagai tanggung jawab ilmiah, setelah mengetahui tentang hakikat khito NU, maka sewajarnya mengamalkan dan menyebarkannya setidaknya dalam dua bidang. Yang pertama, bidang keagamaan. Yang kedua, bidang kemasyarakatan. Jelas kita wajib mengamalkan bidang keagamaan, apa yang diperintah oleh agama. Yang kedua, kemasyarakatan, termasuk dalam agama, yaitu kata Nabi, man laisa minna man lam yattaqi, jadi tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka kita harus mengamalkan.
dengan cara sopan santun yang berakhlakul karimah, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda umpamanya. Juga Islam mengajarkan kita harus berbakti pada orang tua, kepada guru, dan kepada tetangga harus punya sopan santun dan yang lainnya. Jadi kita harus mengamalkan dua bidang keagamaan dan juga kemasyarakatan ini. Contoh di sini dijelaskan secara panjang lebar bidang keagamaan, yaitu mempelajari dan mendalami ajaran Islam aswaja dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Jelas di NU mulai dari akidatul awam umpamanya, ada akidatul awam, durusul aqaid, kifayatul kifayatul awam umpamanya. Terus ada dasuki, hasyiah dasuki umpamanya. Dalam fikih jelas mulai dari kitab Mabadi' Fikih, Matan Safinah, Sulam Taufik umpamanya. Ada Taqi Fathul Qorib dan yang lainnya, sampai Mu'in, Fathul Wahab dan yang lainnya. Tasawuf juga jelas tasawuf. Juga jelas ada mulai kitab akhlak sampai Minhajul Abidin umpamanya, atau Kifayatul Adzkiya umpamanya, dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya yang masyhur umpamanya kitab Ihya Ulumuddin umpamanya seperti itu. Terus mengamalkan ajaran aswaja dalam kehidupan sehari. Jadi ilmu yang kita pelajari baik secara akidah, secara fikih, secara tasawuf kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma sekedar mempelajarinya. Selanjutnya ikut berperan menyebarkan ajaran aswaja an-nahdiyah dan mengikuti kegiatan ke-NU-an. Jadi selain kita mempelajari, mengamalkan juga sekiranya kita bisa menyebarluaskan seperti itu. Dan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti manaqib, seperti acara yasin, tahlil umpamanya dan yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan barokah. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita lanjut pada bab yang kedua. Nah, ini bab yang pertama. Jadi semoga difahami. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.